Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Pos Talk menjumpai Anda. Bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Kali ini saya kembali berada di kantor Ombudsman atau perwakilan Ombudsman Bali, dan saya akan mewawancarai kepala perwakilannya, Bu Sri Widianti, berkaitan dengan pungutan wisatawan asing yang akan mulai diberlakukan 14 Februari. Karena ini bagian dari katakanlah pelayanan publik, tentu Ombudsman mempunyai juga interest atau kepentingan dalam hal ini, bagaimana pengawasan, bagaimana pelaksanaannya nanti, dan termasuk juga mungkin penggunaan anggaran yang didapatkan dari pungutan wisatawan asing. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bu Sri, Kepala Perwakilan Ombudsman untuk daerah Bali. Sehat ya? Ya, astaga. Saya dengar kemarin juga sempat mengalami diskusi ya, Coffee Morning, berkaitan dengan topik kita ini ya, pungutan wisatawan asing. Perkembangannya gimana waktu ada diskusi itu? Apakah sudah tergambar dengan jelas seperti apa nanti pungutan wisatawan asing? Oke, terima kasih. Ya, jadi kami dari Ombudsman, karena memang sih kami sangat berkepentingan ya terkait dengan masalah rencana ya pungutan wisatawan asing yang masuk ke Bali yang jumlahnya 150.000 ya. Itu akan diberlakukan 14 Februari 2024 seperti itu. Dan itu kan sebenarnya kalau dilihat dari perdanya ya, Perda nomor 6 tahun 2023 itu udah jelas ya bahwa itu sebenarnya demi perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali seperti itu. Intinya secara maksud dan tujuannya itu kan bagus ya. Karena memang itu juga turunan dari Undang-Undang Provinsi Bali yang punya kekhususan terkait juga hak untuk memungut ya. Pendapatan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi bukan bentuknya pajak atau retribusi, tapi ini lebih kepada pungutan lainnya seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal ini kalau kami melihat ya, karena ini akan diberlakukan juga sudah dekat ya. Jadi bukan hanya pemilu yang dekat ya. Karena sama-sama bersamaan juga ini sangat penting juga gitu ya, sangat strategis, sehingga pelaksanaannya ini kita harapkan betul-betul siap seperti itu ketika kemudian ini di launching ya nantinya ketika akan ada pembayaran. Makanya waktu itu kami memang mengundang ya pihak Dinas Pariwisata, kemudian dari BPKAD terkait bagaimana sih kesiapannya, terus apakah selama ini persiapannya itu juga ada kendala-kendala seperti apa gitu. Tapi kemarin memang disampaikan sudah ada jelas ya dalam sisi perencanaannya, baik bagaimana metode pembayarannya lewat Love Bali ya, yang secara online dan sebagainya, yang kalau bisa datang wisatawan itu sebelum ke Bali itu sudah bayar lewat mekanisme online lewat Love Bali seperti itu. Nah, kalaupun mungkin tidak membayar online, itu juga di bandara sudah akan disiapkan endpoint-endpointnya, termasuk juga di pelabuhan ya. Ketika kemudian mereka melalui pelabuhan, tidak melalui ini intinya tidak udara lah seperti itu. Jadi sana juga nanti mungkin ada sistemnya oleh petugas-petugas ya dari BPD dan sebagainya. Tapi intinya sudah disampaikan juga mekanisme pembayaran seperti apa ya, tata cara dan sebagainya. Nah, hanya saja memang kami tetap ya intinya mengingatkan dari sisi kesiapan ya, dari mulai sistemnya itu aplikasinya apakah memang betul-betul sudah siap ya. Kemudian juga dari sisi SDM-nya juga sudah siap. Dan yang terpenting sih kami sangat berkepentingan dari sisi bagaimana, karena ini adalah terkait layanan publik ya, maka juga semua hal terkait standar pelayanan ya, terkait dengan layanan publik ini juga terpenuhi. Bagaimana terkait dengan pungutan ini juga harus jelas standar pelayanan publiknya, baik itu terkait produk layanannya, kemudian bagaimana persyaratan ya, sistem mekanisme prosedurnya, jangka waktu, biaya dan sebagainya, maklumat pelayanan itu juga sebenarnya memang harus jelas ya. Dan itu terinformasikan secara jelas misalnya di Love Bali tersebut dan juga di counter-counter layanan. Sehingga memang wisatawan asing ini juga betul-betul sangat jelas ya, transparan terkait dengan standar pelayanan yang dimiliki. Kemudian kami juga mendorong ya, kalau di Perda nomor 6 tahun 2023 memang di sana hanya disyaratkan adanya layanan informasi gitu. Sementara kalau kita lihat bahwa ini ada sesuatu hal yang baru ya,
kan tentunya juga nantinya bisa jadi akan juga menimbulkan beberapa komplain-komplain atau pengaduan-pengaduan dari wisatawan ya, yang kemudian mereka juga membayar sejumlah uang, sehingga kita juga mendorong supaya ada kanal-kanal pengaduan atau layanan pengaduan secara resmi lewat Lok Bali sendiri misalnya, atau juga di counter-counter pembayaran yang ada di bandara atau di pelabuhan, atau juga di hotel-hotel ya, yang juga nantinya akan menjadi endpoint tersebut. Nah sebenarnya ini juga untuk menghindari ya, supaya juga saat ini kan biasanya kalau ada masalah biasanya lapornya ke medsos ya, viral dan sebagainya. Makanya kalau kami sih ingin bahwa kalau ini ada layanan pengaduan yang resmi, terinformasikan kepada wisatawan, ini juga kemudian mereka akan menggunakan kanal ini dengan baik seperti itu, asal dikelola juga dengan baik ya. Jadi kalau ada pengaduan benar-benar kemudian bisa dikelola pengaduan-pengaduan yang masuk ini dengan baik. Karena juga kita melihat bukan dari sisi bagaimana cara membayar, tapi hanya sekedar bagaimana membayar bukan hanya itu, tapi sistemnya. juga dari sisi ya harus tersosialisasikan juga dengan benar kepada wisatawan yang membayar ini ya. Selain mensosialisasikan tata cara membayar, yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan manfaat dari membayar sejumlah uang 150 ini kepada wisatawan yang bayar 150.000 ini harus juga mengetahui ya apa yang mereka dapatkan dari uang yang diberikan kepada pemerintah Bali. Itu harus dijelaskan juga sebenarnya. Ya, karena sebenarnya kalau di perdanya sendiri sudah jelas. Ya. Jadi kalau di pasal 12 di Perda 6 tahun 2023 sebenarnya sudah jelas ya. Selain sudah disebutkan jadi intinya penyelenggaraan tata kelola ini kan sebenarnya untuk pariwisata Bali ya, yang berbasis tadi itu budaya, berkualitas, kemudian bermartabat. Itu pasti yang pertama. Kemudian juga adanya pengelolaan adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokal yang terkelola dengan baik dan memiliki aura yang spiritual lah, istilahnya metaksu gitu intinya. Kemudian juga lingkungan alam yang lebih bersih, indah serta lestari ya secara menyeluruh ini, dan juga berkelanjutan ya. Kemudian juga kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan selama kemudian mereka ada di Bali. Wah itu kan beban yang luar biasa ya menurut kita. Kemudian juga infrastruktur, sarana prasarana transportasi publik yang berkualitas. Nah ini juga yang tentang kemacetan gitu ya, itu juga jadi tanda tanya ya. Macet gitu ya. Kemudian juga ini penting adalah peningkatan pelayanan informasi kepariwisataan ya, budaya Bali yang komprehensif, terintegrasi dan terkini. Nah ini juga nantinya kalau terkait ini katanya di Lok Bali ini juga semua layanan informasi itu akan terintegrasi di sana. Nah kemudian juga pelayanan dalam kebencanaan. Jadi kalau misalnya ada WNA di sini, ada bencana dan sebagainya, dia juga nanti berhak mendapat pelayanan itu. Nah kemudian juga terkait informasi dari pemerintah provinsi terkait dengan transparansi dan akuntabel mengenai penerimaan dan penggunaan dari anggaran yang itu. Jadi ya itu pun ketika dana itu masuk, bagaimana proses penggunaannya, pemanfaatannya untuk apa, itu juga bentuk transparansi pertanggungjawabannya itu juga mereka berhak tahu. Tapi menurut dari pihak Pemprov sih sudah nanti akan diinikan juga di Lok Bali ini ya, dalam arti melakukan pertanggungjawabannya secara akuntabel seperti itu. Nah hanya memang karena manfaatnya luar biasa ternyata ya betul-betul ini kita harus benar-benar siap gitu ya. Ketika kita kemudian memungut sejumlah uang, berarti kita juga harus siap uang ini betul-betul harus dikelola dengan baik. Ketika kemudian mana sih yang menjadi prioritas, misalnya kalau misalnya itu adalah soal kebudayaannya, adat istiadatnya, tradisinya, berarti kan itu juga nanti mungkin akan dikelolanya lewat mana, desa adat atau seperti apa. Dan kemarin diinformasikan memang yang pertama akan juga diutamakan terkait dengan desa adat dulu. Nah kemudian terkait juga katanya kalau menyangkut kebersihan, karena ini menjadi isu yang luar biasa soal sampah, ini juga nantinya katanya akan prioritas di tahun 2025 gitu menurut Pemprov terkait dengan perencanaan ini. Ya kalau kita sih menyambut baik ya, yang penting sih kami dari Ombudsman juga mendorong dari sisi harus jelas ya, dari sisi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, termasuk pengawasannya dari anggaran yang masuk ini seperti apa.
Karena harus jelas. Ketika kemudian dia ingin mendorong meningkatkan tradisi kebudayaan ini, harus jelas yang mana saja yang harus juga menjadi skala prioritas. Demikian juga misalnya terkait dengan lingkungan alam yang seperti apa, apakah objek-objek wisata saja atau juga alam lainnya yang kemudian menjadi penyokong dari alam lingkungan secara keseluruhan. Contoh misalnya, kenapa kemudian jangan terlalu fokus pada alam lingkungan yang ada di objek, tapi juga misalnya bagaimana sih ketika kemudian Bali juga anggaplah kita juga misalnya ke depan akan ada isu krisis air, berarti kan juga harus bagaimana kita mengelola daya dukung daerah-daerah penopang air di Bali misalnya. Nah itu juga kan hal-hal yang sebenarnya juga betul-betul perlu direncanakan terkait dengan pemanfaatan uang yang menurut kita ini luar biasa ya, kalau ini memang bisa dikelola dengan baik. Maksudnya Makanya luar biasa banyaknya gitu ya? Ya intinya luar biasa itu kalau itu anggaran itu benar-benar banyak masuk dan itu dikelola dengan baik dan kemanfaatannya itu juga tepat sasaran, menurut saya itu juga akan luar biasa dampak yang positif ya. bagi Bali. Ya, termasuk juga kalau kami di Ombudsman juga sebenarnya selain hal-hal yang seperti itu ya, karena juga di sini diatur bagaimana pemanfaatan dari uang ini kan sebenarnya juga bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepariwisataan. Nah, jadi sebenarnya di Bali sendiri kan sudah ada yang namanya Perda atau Pergub terkait dengan standar pelayanan ya kepariwisataan ya di Provinsi Bali yang berbasis budaya dan sebagainya. Jadi kita juga karena salah satu manfaat dari ini adalah meningkatkan standar pelayanan publik kepariwisataan di Bali, yaitu pun dananya betul-betul dipakai untuk bagaimana sih standar pelayanan di kepariwisataan ini betul-betul bisa lebih baik misalnya. Ya contoh sederhana tadi ya, misalnya sarana prasarana di pariwisataan, sarana publik, toiletnya, kecukupannya, kebersihannya dan sebagainya itu kan sebenarnya sesuatu hal yang anggap sederhana tapi kalau nggak dikelola dengan baik kan buktinya kadang kita wah susah sekali misalnya mendapatkan toilet umum di tempat-tempat pariwisata. Demikian juga dengan tempat sampah yang cukup ya di tempat-tempat wisata itu hal-hal yang sangat sederhana. Demikian dengan kualitas pelayanan kepariwisataan yang lainnya menurut saya yang menurut Perda kan sudah jelas tuh standarnya, yaitulah yang nantinya diharapkan dari uang yang masuk ini itulah juga jangan dilupakan terkait dengan peningkatan standarisasi kepariwisataan di Bali. Jadi sebenarnya ini persoalan yang kompleks ya, tidak hanya sekedar bagaimana wisatawan datang uang dipungut, bahkan dalam proses pemungutan ini pun juga masih ada hal yang dianggap belum jelas gitu ya. Misalnya apakah setiap wisatawan yang datang ini sudah pasti bisa dipungut, bagaimana yang datang dari bukan dari bandara, misalnya dari daerah, apakah sudah disampaikan juga bagaimana sistem untuk pemungutan ini? Ya kemarin sih sudah. Mereka yakin ya, jadi pemerintah ini sudah yakin bahwa mereka ini sudah firm dengan sistem yang mereka punyai. Ya intinya kan makanya akan uji coba. Jadi mereka kemarin sudah menyampaikan akan uji coba juga dari mulai hari ini kayaknya nih sampai 31 ya, sampai kemudian ada perbaikan dan kesiapan sampai nanti di tanggal 14. Ya intinya sih mereka juga selain yang di Love Bali-nya sendiri ya online, kemudian juga menyiapkan counter juga di bandara ya, endpoint juga kemudian ada di pelabuhan. Di pelabuhan misalnya bekerja sama dengan ship ini travelnya ya, maksudnya bukan apa yang dari pariwisata ini apa namanya? Kapal-kapal pesiar, misalnya seperti itu. Kan mereka datang biasa wisatawan, udah ribuan dan sebagainya, itu udah langsung bekerja sama lah terkait hal itu. Tapi memang di sana bayarnya tidak cash ya, tetap online juga gitu. Demikian juga dengan endpoint yang ada di hotel seperti itu. Itu jadi, juga dari segi pembayaran memang sudah dipastikan ini tidak ada semua cashless ya, semua dari online pembayaran, tidak ada pembayaran yang cash gitu kan? Ya itu sih diharapkan memang seperti itu, kecuali memang misalnya karena kesulitan yang gatek misalnya ya itu pun bisa, tapi tidak di endpoint. Tapi kalau di counter bandara yang resmi itu akan dibantu bisa yang cash, tapi pada saat itu juga dibayarkan lewat aplikasi seperti itu sih. Tapi itu jelas karena itu lewat BPD-nya langsung gitu. Jadi kalau di endpoint hotel kan
Tidak, dia tetap disyaratkan untuk online. Jadi untuk meminimalisir soal pembayaran cash itu. Karena kalau cash kan rentan di... Ya, tapi kalau misalnya membantu di konter resmi seperti di bandara yang ada BPD-nya mungkin itu bisa dibantu. Menurut mereka sih seperti itu ya. Itu kan informasi kami juga secara real di lapangan nantinya nanti coba kita Tapi lihat. secara khusus nanti Ombudsman apakah juga akan ada kanal pengaduan dibuka atau memang secara umum saja atau ada pengawasan khusus yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Ya intinya kalau kami sih secara khusus sekali enggak juga, tapi intinya apapun namanya pelayanan ya kami tetap akan awasi. Kalaupun ada pengaduan ya tetap kami juga Akan harus tindak lanjuti. ya. Walaupun ya WNA sendiri kan kalau di kami legalitasnya masih juga jadi perdebatan ya dalam arti kalau di Ombudsman WNA itu lapor kalau ada kitas dan kitab. Baru dilayani. Ya, tetapi juga memang selama ini ada yang bisa lapor kalau memang bisa dikuasakan kepada WNI gitu. Oh, bisa Selama juga. ini, karena kan kadang ada WNA yang bermasalah dengan hukum. Nah, kadang Boleh, banyak ada bermasalah pelayanan dengan yang publik, ya. kemudian mereka keluhkan, misalnya terkait di lapas kemarin atau rumah sakit beberapa sudah kita tangani juga laporan-laporan tersebut, karena memang menurut kita itu adalah sesuatu hal yang ya intinya mereka juga alami gitu ya. Karena berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ya. Iya, seperti itu. Ya, walaupun mereka orang asing, dia berkepentingan dengan pelayanan itu. Dan Iya. Ombudsman punya. Makanya bisa masuk itu. di sana. Kalau kita sih tetap ya intinya karena ini sesuatu hal yang baru, ya tentunya nanti pas hari H ya kita juga akan juga lihat secara khusus bahwa seperti apa sih mekanismenya seperti itu. Oke. Intinya bukan mencari kesalahan, tetapi kita sama-sama lah mendorong supaya ini betul-betul berjalan dengan baik tentunya. Memastikan ini berjalan dengan baik. Ya. Oke, sebagai closing statement silakan Bu Kepala Perwakilan, mungkin ada yang mau disampaikan, mempertegas kembali ya harapan kita bersama, terutama kepada stakeholder terkait nih penghutang wisatawan asing ini supaya betul-betul memberikan manfaat lah buat masyarakat. Ya kalau dari kami sih di Ombudsman intinya karena ini sesuatu hal yang baru dan menurut kita juga cukup dalam arti bermanfaat besar ya bagi Bali ke depannya, sehingga ini betul-betul harus dipersiapkan dengan benar ya terkait dengan hal ini sehingga ini nantinya dapat berjalan dengan baik. Nah untuk itu kemudian bisa berjalan baik kan memang betul-betul adanya persiapan yang matang dan juga perlu terus-menerus dilakukan sosialisasi ya yang lebih gencar lah menurut saya karena ini waktunya kan sudah dekat sehingga juga betul-betul ini bisa terinformasikan dengan jelas ya terutama bagi stakeholder terkait yang nantinya kemudian juga selain misalnya dia ikut melaksanakan terkait pungutan ini tapi juga yang objek-objek yang nantinya akan kita pungut juga tentunya seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Kepala Perwakilan Ombudsman Bali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama ya, karena dana yang terkumpul nanti cukup besar dan kita berharap ini dampaknya juga cukup besar. Tapi jangan sampai kemudian ini menimbulkan persoalan-persoalan yang lain. Seperti orang Bali bilang, jangan sampai merte mahan wisya gitu jadi persoalan yang justru menurunkan kepariwisataan Bali. Nah ini catatan penting kita dan mudah-mudahan pemerintah dan stakeholder terkait memperhatikan dengan baik bagaimana pungutan wisatawan asing ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Satyo. Terima kasih, sampai jumpa.